Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, Jemaat GPI Rasuli yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setelah kemarin hari Minggu kita boleh beristirahat, beribadah bersama dengan keluarga kita. Pagi hari ini kembali kita beraktivitas kembali dalam aktivitas kita masing-masing. Kita percaya bahwasanya Tuhan itu selalu baik. Bapak Ibu kasih, sering kita kalau dengan situasi keadaan yang mungkin menakutkan atau mencemaskan, rasanya Tuhan, enak Engkau segera datang Tuhan, dan kerajaan surgamu itu segera datang sehingga tidak ada kesusahan, tidak ada kecemasan. Bapak Ibu kasih, kalau kita diperkenankan bersama istri atau suami anak-anak kita menikmati hari-hari yang baru buat hidup kita, menikmati setiap bagian kita, Seharusnya kerajaan surga itu ada di dalam hidup kita saat-saat ini. Seperti doa Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu. Apa selanjutnya? Datanglah kerajaanmu, seperti di bumi, seperti di surga. Dan pagi hari ini kita akan belajar dalam Lukas 17 ayat 21. Bahwasanya seharusnya kerajaan surga itu ada di dalam hidup kita. Saya akan bacakan Lukas 17 ayat 21. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat kerajaan surga ada di sini, atau kerajaan surga ada di sana di atas yang kita belum bisa menjangkau. Karena apa? Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Bapak berkasih, artinya seharusnya kerajaan Allah itu sudah ada di dalam hidup kita. Kalau hari ini mungkin dalam rumah tangga kita, maaf kalau ada sedikit perselisihan suami istri, berarti ciri-ciri kerajaan surga sudah tidak ada di dalam hidup kita. Atau mungkin kita ada perasaan cemas, takut, artinya kerajaan surga sudah tidak ada kecemasan. Kenapa kita takut? Berarti kita mau koreksi. Kerajaan surga sedang tidak berada di hadapan kita. Kenapa kerajaan surga harus di hadapan kita? Ada firman Tuhan katakan, mari kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 3. Baru kasih, perhatikan. Ciri utama nanti kerajaan surga adalah hidup kekal selama-lamanya. Perhatikan. Ciri kerajaan surga adalah hidup kekal selama-lamanya. Kita akan bertanya, saat ini kita belum bisa hidup kekal. Siapa bilang? Perhatikan Yohanes 17 ayat 3 ini. Inilah hidup yang kekal itu. Perhatikan. Berarti ada ciri-ciri hidup yang kekal saat ini. Perhatikan, ada ciri-ciri hidup yang kekal yang sedang terjadi dalam hidup kita saat-saat ini. Yaitu bahwa bahwa saya, bahwa Bapak Ibu Saudara terkasih mengenal Engkau Tuhan, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Tuhan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bapak terkasih, kerajaan surga sebenarnya sudah di antara kita, dan ciri-ciri kerajaan surga adalah hidup yang kekal. Bagaimana hidup yang kekal? Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, orang yang mengenal Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Tuhan Yesus yang telah mengutus. Bapak kasih, hari ini kita sudah punya pengenalan. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, yang disukai Tuhan adalah mengenal Tuhan secara pribadi. Bagaimana nanti ciri-ciri Tuhan yang kita kenal. Dan ketika engkau sudah mengenal Tuhan secara pribadi, itulah ciri-ciri hidup yang kekal. Dan ketika kita bisa mengenal dan ada tanda-tanda bahwa hidup yang kekal dalam hidup kita, artinya di dalam hidup kita ada kerajaan surga. Ketika ada kerajaan surga di hadapan hidup kita, karena kita sudah mengenal Tuhan secara pribadi, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas. Karena kita sudah mengenal dan memahami Tuhan secara pribadi, itulah hidup yang kekal bagimu dan bagi saya. Bapak Ibu kasih, maka ketika kita berdoa Bapa kami,
karena engkau sudah mengenal Tuhan. Maka doamu seperti gini, Bapa kami dalam sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya ketika engkau mengenal, engkau mengalami hidup yang kekal, kerajaan surga itu pasti datang di dalam hidup rumah tangga kita. Ketika kerajaan surga datang dalam hidup kita, ada damai sejahtera, ada kekuatan, ada pertolongan, karena Tuhan satu-satunya penolong yang benar. Haleluya. Mari kita memperoleh hidup yang kekal dengan cara mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.